Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ibadah Minggu pertama setelah Trinitatis HKBP Resort Salembaran, Minggu 14 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara Minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada hakikatnya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah, Tuhan kita. Marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559, ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena menebus dalam Kristus Yesus. Kiranya Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, yang pertama setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang kesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Alexander Agung akan meninggal, dia menyampaikan 3 permintaan kepada para pengawalnya. Adapun ketiga permintaan itu, yang pertama adalah bahwa Alexander Agung meminta ketika ia meninggal, yang mengurus pemakamannya dan yang membawa petinya ke pemakaman adalah para dokternya. Yang kedua, jalan dari istana menuju pemakaman harus dilapisi dengan emas, perak, dan batu-batu mulia. Permintaan yang ketiga adalah ketika
Alexander Agung akan dimakamkan, maka dia meminta supaya kedua tangannya menjulur keluar. Tentu para pegawai Alexander Agung bertanya, apa makna, apa pesan dari ketiga permintaannya itu? Permintaan yang pertama, biarlah para dokter yang mengurus pemakamannya dan yang membawa peti Alexander Agung. Maksudnya adalah untuk mengingatkan bahwa sehebat-hebatnya seorang dokter di dunia ini tidak pernah akan berdaya untuk menghadapi kematian ataupun maut. Pesan dari permintaan yang kedua dari Alexander Agung yang meminta supaya jalan menuju pemakaman dilapisi dengan emas, perak, dan batu-batu mulia untuk mengingatkan manusia bahwa sebanyak-banyaknya harta yang dikumpulkan di dunia ini tidak ada yang dapat dibawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan makna dari permintaan ketiga dari Alexander Agung supaya tangannya keduanya dibiarkan menjulur keluar adalah supaya semua orang melihat bahwa dia lahir dengan tangan hampa dan dia juga meninggal dengan tangan yang hampa. Itulah permintaan dan makna dari permintaan Alexander Agung itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nats khotbah ini kita diingatkan agar kita tidak jatuh ke dalam sikap tamak. Tamak adalah jiwa yang dipenuhi keinginan-keinginan dengan penuh semangat untuk memperluas pengaruhnya terhadap orang lain dan juga termasuk pada barang-barang. Atau dengan kata lain, ketamakan adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tidak mengenal kata puas dan secukupnya. Jika kita baca tadi di dalam nats khotbah kita dalam ayat 15, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan itu bisa mendorong seseorang untuk berlaku curang, tidak menghargai nilai-nilai kejujuran. Ketamakan itu bisa mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk memiliki milik orang lain. Ketamakan itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan penindasan, korupsi, dan lain-lain di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita baca dalam Perjanjian Lama, ketamakan itu ditempatkan sebagai kutuk. Dan di dalam Perjanjian Baru, ketamakan itu dipandang sebagai penyembahan berhala. Oleh karena itu, Yesus Kristus berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah. Mengapa kita harus waspada? Mengapa kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh kepada ketamakan? Karena ketamakan itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan bahwa kita harus memilih antara harta dengan Tuhan. Kita tidak dapat memilih kedua-duanya. Orang yang dipenuhi ketamakan, dia akan lebih memilih
untuk menempatkan harta kekayaannya nomor satu dan menempatkan Tuhan menjadi nomor dua dalam hidupnya. Orang yang dipenuhi ketamakan, dia akan mendewakan harta kekayaan di dalam hidupnya. Tentu sikap itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia akan beranggapan bahwa segala yang dia miliki itu adalah hasil dari usahanya, hasil dari jerih payahnya. Dia tidak akan melihat harta kekayaan itu sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ketamakan itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bisa menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi lebih melekat kepada harta kekayaan di dunia ini. Ketamakan itu bisa merusak hidup kita sendiri. Banyak orang akhirnya mengorbankan kesehatannya hanya untuk mencari kekayaan. Banyak orang akhirnya mengorbankan hidupnya sendiri hanya untuk demi kekayaan. Banyak orang karena ketamakan, dia menjadi hamba uang, dia menjadi hamba dari kekayaan. Sehingga ia menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Sehingga ia menempatkan kehidupannya dalam kondisi yang tidak tentram dan tidak nyaman. Karena ia telah menjadi budak dari pekerjaan, menjadi budak dari kekayaan yang ada di dunia ini. Jiwanya menjadi penuh kegelisahan. Ada sebuah cerita tentang seorang nelayan. Seorang nelayan pada suatu hari dia berlayar ke tengah lautan untuk mencari ikan. Seharian dia berusaha untuk menjaring ikan, tetapi tidak ada yang dia peroleh. Ketika dia hendak pulang, perahunya tersangkut dengan kawat dan ia mencoba menariknya. Ternyata itu adalah kawat emas. Ketika dia sadar bahwa itu adalah kawat emas, dia berusaha untuk menariknya ke dalam perahunya. Dia terus menariknya. Dan ketika dia terlalu asik menarik kawat emas itu, tanpa ia sadari air sudah mulai masuk ke dalam perahunya. Dia terus berusaha untuk menarik kawat emas itu ke dalam perahunya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam laut itu berkata, "Stop, sudah cukup, hentikan sekarang." Tetapi dia berkata, saya mau lebih lagi. Dia terus menarik kawat itu. Sampai akhirnya perahunya tenggelam dan ia pun mati. Ketamakan itu menghancurkan hidupnya sendiri. Ketamakan itu menghancurkan dirinya sendiri. Ketamakan itu juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk dengan kerabat kita sendiri. Banyak orang yang berkelahi karena harta warisan. Seperti yang terjadi di dalam nats khotbah kita ini. Seseorang datang mengadu kepada Tuhan Yesus Kristus supaya dia dibela. Supaya Yesus Kristus mendesak saudaranya agar mau berbagi harta warisan dengannya. Tetapi Yesus Kristus dengan tegas menolak permintaan itu. Kita bisa melihat bahwa ketamakan itu merusak hubungan kekerabatan. Ketamakan itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita. Karena ketamakan itu selalu mengabaikan kejujuran. Dan ketika kita mengabaikan kejujuran, hubungan kita dengan sesama akan rusak.
Ketamakan itu menghalalkan segala cara untuk dapat memiliki lebih banyak lagi, bahkan berusaha untuk memiliki milik orang lain, sehingga ketamakan itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Kita ingat bagaimana Raja Ahab yang dirasuki oleh ketamakan berusaha untuk memiliki kebun anggur Nabot, dan akhirnya dia bersama istrinya menghalalkan cara untuk memperoleh kebun anggur Nabot. Itulah jiwa yang sudah dirasuki oleh ketamakan. Ketamakan itu tidak menghancurkan hubungan kita dengan sesama dan kerabat kita sendiri, tetapi ketamakan itu juga bisa merusak lingkungan hidup. Gurun Sahara dulu katanya adalah sebuah hutan yang sangat subur. Tetapi orang-orang kaya dan raja-raja yang tamak menebangi pohon-pohon yang ada di sana untuk membuat istana, membangun rumah-rumah, dan membuat kapal pesiar. Dan binatang-binatang yang ada di sana habis diburu untuk dimakan dan untuk berpesta pora. Dan bulu-bulunya dijadikan untuk membuat pakaian. Sampai akhirnya hutan yang sangat subur itu hancur dan akhirnya menjadi gurun sampai saat ini. Ketamakan itu menghancurkan lingkungan hidup karena orang-orang tamak akan mengeksploitasi hutan, mengeksploitasi sumber daya alam. Mereka tidak peduli akan bahaya yang akan terjadi akibat dari tindakan itu. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita, begitu banyak nyawa yang melayang karena banjir yang terjadi. Dan banjir bandang yang terjadi itu adalah akibat dari sikap orang-orang yang tamak, yang lebih mementingkan uang, kekayaan di dalam hidupnya, yang tidak peduli dengan pelestarian lingkungan hidup. Ketamakan itu sungguh-sungguh menghancurkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam ayat 15 tadi, Yesus Kristus mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan waspadalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam ketamakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap kita terhadap kekayaan bukan bersikap asketis yang melihat bahwa uang itu jahat, yang melihat bahwa kekayaan itu jahat. Uang itu tidak jahat, kekayaan itu tidak jahat. Yang salah adalah sikap manusia yang sangat mencintai uang itu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jika seseorang sudah cinta akan uang, maka dia tidak peduli lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi orang-orang yang menganut sikap asketis, mereka selalu berusaha menjauh dari uang. Kita tetap sadar bahwa uang itu perlu, tetapi uang itu, kekayaan itu bukan untuk segala-galanya. Kekayaan itu bukan jaminan akan kehidupan kita. Kekayaan itu bukan jaminan akan kebahagiaan kita, akan damai sejahtera kita. Jadi uang itu bukan segala-galanya, tetapi kita memang butuh uang. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bersikap bijak sesuai dengan firman Tuhan terhadap uang ataupun kekayaan. Dan kita tidak memahami seperti pemahaman materialisme bahwa tidak ada nilai rohani dalam kehidupan kita, bahwa segalanya hanyalah sebuah materi. Mereka memandang bahwa uang itu tidak memiliki nilai rohani, tetapi itu hanyalah uang semata, benda semata yang dapat diperlakukan dengan sesuka hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen,
kita harus melihat dan memandang kekayaan itu sebagai anugerah Tuhan. Ketika kita memahami dan memandang bahwa kekayaan itu adalah sebagai anugerah Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan kekayaan di dalam hidup kita dengan jalan yang benar, dengan jalan yang lurus. Jika kita memahami bahwa uang itu adalah anugerah Allah, kita tidak menghabiskan seluruh hidup kita, waktu kita hanya untuk demi uang. Jika kita menyadari bahwa uang dan kekayaan itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mempergunakan uang itu, kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan kekayaan kita untuk kerajaan Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan. Mempersembahkan kekayaan kita untuk mendukung penginjilan. Jika kita baca dalam sejarah-sejarah penginjilan, bahwa itu tidak terlepas dari orang-orang yang memperoleh harta kekayaan dari Tuhan dan memahami dan memandang itu sebagai anugerah Tuhan, lalu mereka mempersembahkan uangnya, kekayaannya untuk mendukung penginjilan. Bagaimanapun penginjilan di Tanah Batak yang dilakukan oleh rasul-rasul, termasuk oleh I.L. Nommensen, itu didukung oleh sumber dana dari Jerman, dan itu adalah dari orang-orang yang mempersembahkan kekayaannya untuk penginjilan. Jika kita memiliki harta, kekayaan, dan kita memandang itu sebagai anugerah Tuhan, maka kita akan mempersembahkan itu untuk mendukung penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Dan jika kita memahami dan memandang kekayaan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan kekayaan kita itu untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan. Jika kita memahami bahwa uang itu, kekayaan itu adalah anugerah Tuhan, dan kita bertanya mengapa Tuhan memberikan itu kepada kita, Tuhan menginginkan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan, yang hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu, jika kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Janganlah kumpulkan hartamu di bumi, karena ngengat dan karat akan menghabiskannya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga." Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mengumpulkan harta kita di sorga? Yaitu dengan memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudara kita yang hidup miskin. Oleh karena itu, kekayaan kita adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita membantu, menolong sesama kita yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Jadi kekayaan itu memiliki nilai sosial di dalam kehidupan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Dan jika kita memahami bahwa kekayaan itu adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak akan pernah menempatkan kekayaan itu sebagai tujuan hidup kita. Tetapi kita hanya memahami bahwa kekayaan itu hanya alat untuk hidup. Sehingga kita tidak pernah menempatkan uang itu menjadi tuan atas hidup kita, dan kita menjadi hamba dari kekayaan. Tetapi kita akan tetap sebagai orang Kristen yang merdeka, yang mengelola kekayaan itu secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, kita boleh kaya, tetapi jangan pernah mengandalkan kekayaan itu di dalam hidup kita. Bahkan jangan sampai menjadikan kekayaan itu sebagai Tuhan ataupun dewa di dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menggunakan kekayaan itu untuk diri sendiri, tetapi hendaklah kekayaan itu untuk saling berbagi dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketamakan itu
merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketamakan itu merusak hidup kita sendiri, merusak hubungan kita dengan orang lain, dan merusak dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita, berhati-hatilah dan waspadalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam ketamakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersuka cita Tuhan pada hari ini memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Dan hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan ingatkan agar kami tidak menjadi manusia yang bersikap tamak di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kami. Biarlah kami selalu hidup belajar untuk mencukupkan segala kebutuhan kami dengan apa yang ada pada kami. Sehingga kami tidak jatuh kepada tindakan-tindakan kejahatan yang bisa merusak diri kami sendiri, merusak hubungan kami dengan orang lain, bahkan merusak hubungan kami dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu. Lindungilah mereka Tuhan dimanapun berada, dan berikanlah sukacita bagi mereka untuk melaksanakan dan melakukan segala pekerjaan mereka. Berilah mereka selalu sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu itu menjadi persembahan mereka yang kudus bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Dan kiranya Tuhan melalui Roh Kudus yang selalu menguatkan hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, yang memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidup-Mu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di sorga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini.
Dengan demikian marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Kepada Allah berharap di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai yang bak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu redha jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat kami mengucapkan selamat beribadah dan tetap bersukacita untuk memuji Tuhan.